Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi di mata kuliah konseling gizi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konseling gizi pada klien yang mempunyai diet yang khusus. Jadi kalau minggu lalu atau mungkin pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahasnya lebih ke konseling gizi pada orang dengan yang mempunyai penyakit yang tidak terlalu butuh perhatian diet. Nah, yang sekarang kita fokus kepada konseling gizi pada klien dengan adanya diet-diet khusus. Nah, nanti akan kita bahas di sini mulai dari kriteria konselor seperti apa, bagaimanakah cara kita untuk mempersiapkan suatu konseling, bagaimanakah untuk melaksanakan konseling, dan bagaimana cara untuk monitoring dan evaluasi suatu konseling. Nah, sebenarnya siapa sih yang berhak untuk melakukan konseling gizi? Jadi sebenarnya konseling gizi itu dilakukan oleh ahli gizi yang terdaftar atau register dietitian atau RD dengan pendidikannya minimal D4 atau S1 serta memiliki sertifikat RD atau Register Dietitian, jadi sudah pernah profesi selama 1 tahun. Jadi di mana sih letak seorang diploma 3 atau nutrisionis? Jadi nutrisionis sebenarnya berhak melakukan konseling gizi khusus tetapi didampingi oleh atau disupervisi oleh seorang register dietitian yang berpendidikan minimal D4 atau S1. Nah, untuk mempersiapkan suatu konseling ada 3 tahapan, yaitu mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan bagaimanakah cara kita nanti untuk memonitoring dan evaluasi. Nah, pada foto yang di slide ini bisa kita lihat salah satu contoh konseling gizi yang dilakukan di luar negeri. Jadi memerlukan media, biasanya menggunakan piring makanan, menggunakan leaflet, kemudian menggunakan piranti lunak seperti komputer untuk menghitung dietary history dan pencatatan sebagainya. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu tahap persiapan. Jadi, seorang konselor atau ahli gizi harus mampu berkomunikasi secara baik ya. Jadi kemampuan komunikasi ini penting karena kita akan menggali masalah yang ada pada pasien kita harus membuat mereka merasa lebih nyaman. Itulah kenapa di semester yang awal kita belajar ilmu komunikasi. Kemudian kedua penguasaan materi gizi dan kesehatan. Jadi ketika sudah menguasai mata kuliah IGDK, mata kuliah dietetik penyakit infeksi, penyakit non-infeksi, kita kuasai semua materi gizinya, maka kita nanti akan bisa menjadi seorang konselor atau ahli gizi yang baik dan benar ya. Kemudian ketiga, berpenampilan rapi dan sopan. Kenapa seperti itu ya? Sebagai sikap kita untuk seorang profesional. Selain itu juga untuk meyakinkan seorang klien bahwa kita ini mampu dan capable untuk melakukan sesuatu konseling. Kemudian sehat jasmani dan rohani, jadi jangan sampai kita sendiri nanti sedang sakit rohaninya atau mentalnya sehingga nanti malah meracuni klien gitu ya. Kemudian memiliki sifat empati. Ini yang juga sangat penting. Jadi empati adalah if I were you, jika saya menjadi kamu. Jadi memang sih teori-teori di kelas itu sudah banyak dilakukan, misalnya dietnya harus gini-gini, tapi kembali lagi kita lihat bagaimanakah kondisi sosial ekonominya, bagaimanakah kondisi mentalnya, bagaimanakah kondisi pendidikan masing-masing kliennya ya. Kemudian mengkondisikan ruangan. Ya, jadi ketika mempersiapkan suatu ruangan konseling gizi, siapkan ruangan yang mempunyai privasi. Jadi yang bisa mendengar mungkin hanya klien dan seorang konselor. Kemudian buatlah ruangan senyaman mungkin. Mungkin rapi, kemudian ada AC, kemudian ruangannya mungkin juga tertata rapi. Kemudian desainnya menarik ya. Jadi mungkin ada foto-foto, kemudian mejanya ada bunga, vas bunga dan sebagainya untuk membuat
si pasien ini merasa tertarik gitu ya untuk melakukan konseling gizi dalam waktu cukup lama. Kemudian penerangannya cukup, jangan sampai remang-remang ya, jadi nanti malah pasiennya jadinya ngantuk. Kemudian sirkulasi udara yang memadai. Jadi perlu sirkulasi udara. Jadi kalau misalnya tidak ada AC ya ada jendela yang cukup, ada sirkulasi udara. Kalau memang ada AC ya AC-nya cukup untuk membuat dingin ruangan tersebut gitu ya. Kemudian persiapan di ruangan konseling. Nah, kalau kita menjadi seorang ahli gizi, apa sih atau alat-alat atau bahan-bahan apa sih yang harus ada di ruang konseling? Yang pertama adalah media peraga yang bertujuan untuk mempermudah kita ketika menerangkan atau memberikan konseling gizi kepada klien. Yang pertama adalah food model atau food replika. Ada yang di sebelah gambar sebelah kanan. Jadi kalau misalnya nggak ada food replika atau food model, bisa pakai foto makanan yang sudah ada dari Kemenkes ya. Jadi kita mempermudahnya, kita bilang ibu silakan konsumsi tempe 1 potong. Nah, seberapa? Nah, kita lihat di gambarnya, atau misalnya kita recall, Bu makannya kemarin sayurnya seberapa ya Bu? 1 mangkok. Nah, semangkoknya seberapa Bu? Sama dengan ini kah? Setengahnya kah? Atau seperempatnya kah? Gitu ya. Kemudian leaflet ya. Kita butuh leaflet karena klien tidak mungkin menghafal semua yang telah kita lakukan konseling. Kita juga butuh alat bantu. Jadi setelah selesai konseling, kita berikan leafletnya itu untuk ke pasiennya. Kemudian poster-poster ya, bisa kita taruh, bisa tempel-tempel di ruangan konseling. Jadi kalau misalnya ada yang nunggu sambil baca gitu ya. Kemudian lembar balik. Jadi kalau misalnya anak kecil mungkin kalau lihat males gitu ya bacanya, ada lembar balik lumayan besar gitu ya untuk di ruang konselingnya. Kemudian ada majalah-majalah gitu ya. Ini biasanya ya juga untuk kalau pasiennya tiba-tiba mau nunggu lama gitu, ada majalah bisa baca-baca dahulu. Kemudian daftar bahan penukar penting sekali. Jadi setiap kali kita selesai konseling ya, apalagi konseling ke orang sakit, pasti misalnya kita hitung. Misalnya kita memberikan konseling gizi untuk obesitas. Oh, berarti setiap hari ibu harus makan 1.500 kalori. Nah, seberapa? Misalnya kita berikan makan pagi 1 porsi. Nah, seporsi itu seberapa? Oh, segini loh Bu. URT-nya beratnya sekian loh. Kalau diganti kentang jadinya 2 buah kentang. Kalau diganti roti misalnya 3 buah roti. Itu. Jadi kita harus berikan daftar bahan penukar setiap kali melakukan konseling. Nah, leaflet yang baik dan benar itu nanti kita tulis di situ. Misalnya namanya siapa, umurnya berapa, kemudian daftar bahan penukarnya nanti seperti apa. Kemudian ada juga dengan buku survei konsumsi pangan. Jadi nanti kalau membantu kita untuk melakukan konseling ya. Kemudian alat dan bahannya, kalau konseling gizinya misalnya di rumah sakit, di klinik, atau di puskesmas, kita butuh data rekam medik dari si pasien. Apalagi kalau pasien itu rujukan dari poli-poli yang lain, misalnya poli IPD, misalnya poli jantung atau opjin dan sebagainya. Kemudian buku kunjungan, kita harus punya namanya buku kunjungan. Ballpoint tentu saja untuk mencatat, laptop, kemudian meja, kursi, dan konsumsi, bisa minum atau jajanan ringan, kartu nama, jadi kita berikan kartu nama kepada klien, kita harus punya kartu nama kecil yang akan kita berikan kepada klien yang telah selesai konseling. Kemudian papan nama kita siapa, gelarnya apa, kalkulator untuk membantu kita menghitung kebutuhan gizi sehari, timbangan dan mikrotois untuk melihat status gizi, kemudian skin food caliper, pita lengan atas, pita lingkar pinggang, pita lingkar pinggul dan lingkar perut, kemudian pantom saluran cerna. Ini kalau Arna biasanya yang sering ke ruang konseling ini yang bisa berhubungan dengan pencernaan kita. Kemudian standar antropometri biar nggak usah nyari-nyari lagi kira-kira kalau misalnya nanti berapa sih status gizi kurang, buruk, apalagi kalau pada anak kan butuh banyak standar antropometri. Kemudian cut off biokimianya, kalau ternyata di dalam rekam mediknya ini nggak lengkap, nggak ada standar normal biokimianya berapa. Kemudian tabel angka kecukupan gizi ini juga penting ya. Untuk nanti untuk pasien-pasien entah yang sehat atau yang sakit, kita butuh tabel AKG. Kemudian standar porsi ini jangan sampai lupa. 1
porsi nasi berapa gram, satu potong tempe berapa gram, kita harus menyiapkan standar porsinya. Kemudian pelaksanaan. Jadi, karena konseling gizi ini tujuannya adalah untuk merubah perilaku kebiasaan makan, tidak bisa kita peroleh hanya dengan satu kali pertama pelaksanaan atau kunjungan. Jadi bisa beberapa kali kunjungan. Untuk apa? Untuk follow up. Kira-kira mereka sudah bisa nggak untuk merubah? Apakah berhasil nggak konseling kita? Ada yang perlu dirubah nggak? Menyelesaikan masalah nggak sih konseling kita gitu ya? Jadi untuk waktu kunjungannya bisa beberapa kali tergantung dari pasiennya, penyakitnya, dan juga dari kepatuhan si pasien atau klien. Nah, biasanya berapa jam sih konseling itu? Biasanya durasi konseling itu antara 30 sampai 60 menit. Jadi 30 menit pertama kita menggali data, 30 menit berikutnya kita melakukan diskusi dan pemecahan masalah yang ada pada klien. Jadi kita harus bisa menggali data sedalam mungkin. Itu kemampuan mengkomunikasi, gimana caranya bertanya, menggali data, tetapi tetap kita utamakan empati juga ke kliennya. Kemudian tahap pelaksanaan, yaitu membangun hubungan. Jadi yang pertama kali adalah kita sambut pasien dengan ramah, dengan senyum, selamat pagi gitu misalnya. Dengan saya bla 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 misalnya. Kita persilahkan untuk duduk. Kemudian kita atur posisi duduk yang nyaman antara pasien dan ahli gizi. Jadi kalau konseling itu ada yang berhadap-hadapan, ada yang kayak di foto kedua lewatnya samping gitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa lebih efektif itu kalau konseling gizi itu bukan berhadapan tetapi kita seperti yang foto nomor 2. Kenapa seperti itu? Karena kita ingin bukan menjadi seorang yang apa ya, istilahnya kayak penyuluh gitu ya, seseorang yang berkedua lebih tinggi. Kita sebagai teman, jadi kita hanya membantu, biarkanlah klien untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita kasih pilihan-pilihan, biarkanlah si pasien ini menentukan pilihannya sendiri. Kemudian saling memperkenalkan diri, misalnya perkenalkan, nama saya Ibu Denok, saya seorang ahli gizi di rumah sakit ini. Dengan Ibu siapa, ada yang bisa kami bantu gitu ya. Kita tanyakan maksud dari pasien. Kemudian kita lakukan cross-check data assessment dengan pasien. Jadi ketika tahapan pelaksanaan, kita melakukan penggalian informasi pasien terkait dengan data assessment. Karena bisa jadi data-data yang di Rekamedik ini belum lengkap. Untuk data assessment ini biasanya ada catatannya. Jadi namanya ABCDE, yaitu antropometri, kita gali lagi, kita gali biokimianya, klinis fisiknya, dietary historinya ya. Kemudian kita tentukan diagnosis gizi dengan cepat. Jadi di konseling gizi itu kita juga harus bisa menentukan diagnosis gizi dengan cepat. Kira-kira benar atau enggak nih masalah kliennya. Kemudian kita berikan intervensi gizi dengan penyampaian edukasi diet melalui media-media peraga. Jadi untuk lakukan edukasi kita bisa menggunakan beberapa media. Jadi food model, menggunakan leaflet, kemudian daftar bahan menukan. Itu 3 hal yang paling sering digunakan dalam menyampaikan edukasi gizi pada saat konseling. Kemudian kita tanyakan kepada pasiennya lagi, apakah ada yang kurang jelas. Jadi feedback, tanyakan kembali, kira-kira apakah pasiennya ini ada yang kurang jelas nggak gitu. Kalau saya sudah jelas, coba kita suruh sedikit pasiennya untuk mengulang, kira-kira tadi apa ya Bu yang saya katakan gitu, supaya tidak ada miskomunikasi. Kemudian kita tetapkan waktu kunjungan kembali. Misalnya, oh iya Bu, setelah selesai, nanti silahkan 2 minggu lagi kontrol ke sini, kita bisa janjian Bu, tanggal sekian, jam sekian misalnya. Kemudian yang terakhir kita berikan kuesioner kepuasan konseling, supaya kita tahu apakah metode konseling kita ini sudah tepat untuk
masing-masing klien. Karena kalau konseling bedanya dengan penyuluhan adalah dia sifatnya pribadi, individu. Jadi mungkin sama-sama kena diabetes mellitus, sama-sama kena obesitas, tapi pemecahan masalahnya tergantung dari masing-masing pribadi kliennya. Nah, tadi yang pertama melakukan cross-check data assessment tadi ya. Antropometri, BBTB, lingkar lengan atas, status gizi, usia. Kemudian biokimia apa dari pemeriksaan darah dan urinnya. Clinical, tanda fisik klinisnya seperti apa. Pemeriksaan endoskopi, laparoskopi. Kenapa ini penting? Karena berhubungan dengan pencernaan. Kemudian dietary historinya menggunakan recall dan semi FFQ. Kemudian tanyakan tingkat ekonominya, mulai dari aktivitas fisiknya, tingkat pendidikannya, pekerjaan, dan pendapatan. Nah, tahapan MONEF ketika kita melakukan follow up bisa dengan 4 cara ya, apalagi kalau sekarang pada pandemi. Jadi tidak perlu melakukan kunjungan langsung atau visite, kita bisa telepon. Bagaimana sebenarnya, apakah konseling gizinya yang kita berikan itu sudah bagus, jadi kita bisa tahu, kita lakukan recall, follow up, feedback seperti apa ya. Bisa lihat email, bisa lihat video call. Kemudian kita analisis hasil kepuasan klien terhadap konseling kita. Nah, sekian untuk materi pengantar konseling pada diet khusus. Selamat mengerjakan kasusnya, selamat mengerjakan membuat konseling gizinya. Apabila ada yang bingung, bisa tanya lewat WA atau lewat forum. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.